Notorious DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52 yang beranggotakan saya Aska Winantia dengan NIM D600-200-247 dan juga Rizky Amalia dengan NIM D600-270 akan membahas mengenai web statis dengan Django. Next. Pembahasan kali ini yaitu dibagi menjadi 3, ada web statis, arsitektur MVC pada Django, serta ada preview website. Next. Ya, yang pertama ada web statis. Web statis yaitu adalah sebuah website yang hanya mampu menampilkan front page saja atau singkatannya website yang sifatnya tetap atau tidak bisa diubah-ubah. Dalam bahasa pemrograman sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada HTML. HTML sendiri yaitu Hypertext Markup Language, di mana di sini yaitu bahasa markup yang digunakan untuk membuat suatu web. Nah, HTML sendiri memiliki beberapa sintak dasar, yaitu ada doctype. Doctype sendiri yaitu menjelaskan dokumen dari web yang berupa HTML5. Ada juga HTTP, yaitu yang menjelaskan tentang dokumen web nanti. Ada head nanti yaitu untuk memberikan judul pada jendela browser atau jendela web. Selanjutnya ada title nanti digunakan untuk membuat judul pada halaman, serta ada body nanti digunakan untuk membuat isi dari halaman web tersebut. Yang selanjutnya ada CSS sendiri yaitu Cascading Style Sheet. Nah, di sini fungsinya dari CSS yaitu untuk membuat rapi, membuat struktur dari web tersebut menjadi lebih indah serta cantik untuk dipandang. Nah, di sini CSS sendiri memiliki struktur yaitu selector, property, dan juga ada value. Nah, selector sendiri nanti digunakan seperti contohnya yaitu head ataupun H1. Nah, sedangkan property yaitu seperti property color, property textile. Kalau value nanti nilainya yaitu nilai dari properti nanti. Jika propertinya nanti berupa property color, nanti value-nya yaitu seperti red, black, ataupun yellow. Selanjutnya ada text editor. Text editor sendiri yaitu bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengedit ataupun mengubah teks biasa. Nah, di sini ada yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan Sublime Text. Sublime Text itu merupakan aplikasi pemrograman komputer yang digunakan membuat web dari modul kali ini. Next. Baiklah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Aska tentang arsitektur MVC pada Django. MVC ini merupakan suatu desain yang akan digunakan untuk rekayasa perangkat lunak dan merupakan suatu konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian besar, di mana setiap pembagian memiliki tugas-tugasnya masing-masing serta tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di dalam MVC arsitektur itu terbagi 3 penugasan, yaitu model, view, dan controller. Nah, model ini merupakan suatu pemodelan awal ataupun implementasi dari awal pembuatannya suatu program. View itu untuk menampilkan hasil dari pemodelan yang telah dipikirkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu controller. Nah, di sini merupakan suatu kontrol untuk mengkontrol suatu programan yang udah dibikin sebelumnya. Jadi tugas controller ini sangat penting di dalam MVC arsitektur. Oke, mungkin itu penjelasan tentang MVC sama web statis, dan sekarang akan menjelaskan review tentang home yang telah kami buat.
Oke, baiklah. Selanjutnya di sini ada preview dari tampilan website yang kami buat dalam modul 3 ini. Nah, pertama itu ada home. Tampilan home ini terdapat kayak judul dari program yang kami buat, yaitu dari salah satu PT Samsung Electronics Indonesia. Di dalam tampilan home ini ada yang namanya explore. Terus ada juga untuk keterangan alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Dan tidak lupa kami letakkan ada copyright-nya. Nah, selanjutnya itu bagian about. Nah, di bagian about ini ketika diklik itu langsung menyambung kepada explore, halaman explore. Di mana halaman explore itu menjelaskan sedikit tentang penjelasan tentang PT Samsung Electronics. Selanjutnya di dalam about itu terdapat 2 komponen, yaitu daftar produk dan juga daftar harga. Di daftar produk ini kami meletakkan kami tambahin suatu gambar agar lebih jelas produk yang diterapkan tuh produk apa yang dijual kayak gitu. Dan di sini juga tidak lupa dengan komponen lainnya yang wajib dimasukin dalam pemrograman ini. Selanjutnya itu ada daftar harga. Daftar harga. Nah, di sini daftar harga ini terletak nomornya. Di sini kami mempunyai 10 produk dari PT Samsung ini, dan harganya bermacam-macam, dan juga jenisnya itu beraneka ragam tentang elektronik yang ada di PT Samsung ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan sama rekan saya, Aska. Selanjutnya ada halaman kontak us. Nah, di halaman kontak us ini ada nama, ada ID card, ada email, ada kritik dan saran. Nah, fungsi dari kontak us ini yaitu digunakan untuk memberikan kritik ataupun saran dari pengguna untuk perusahaan yang akan dituju. Dan di bawahnya juga ada berupa icon dari Samsung Electronics, ada juga alamat, nomor telepon, serta email dari Samsung Indonesia. Selanjutnya ada halaman Explore Us. Nah, halaman Explore Us ini menjelaskan mengenai sejarah singkat dari PT Samsung Electronics, dan di sini juga ada penjelasan juga mengenai PT Samsung Electronics itu seperti apa. Di bawahnya juga ada icon Samsung Electronics seperti biasa, ada alamat juga, nomor telepon, serta email dari Samsung Indonesia. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.